Gunakan kesempatan yang ada. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Bulan Agustus menjadi bulan kemeriahan dan sukacita bagi bangsa Indonesia, sebab tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, segenap rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mulai dari jalan-jalan besar hingga gang-gang kecil, dari istana negara sampai ke rumah-rumah penduduk, semuanya memasang bendera merah putih, lampu-lampu, dan berbagai hiasan lainnya sebagai tanda semarak semangat perayaan kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, hampir seluruh rakyat Indonesia turut serta dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi, sebagai penghargaan kita terhadap para bapak pendiri bangsa, khususnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yang saat itu membacakan teks proklamasi dengan berani di tengah segala resiko yang ada. Namun, di balik kemeriahan dan sukacita pembacaan teks proklamasi tersebut, tersimpan sejarah pergulatan antara para pejuang kemerdekaan dengan para bapak pendiri bangsa kita. Di akhir penghujung kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo sebagai wakil dari golongan tua berkeinginan untuk menunggu penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia, sebagaimana yang dijanjikan pemerintahan Jepang di Indonesia. Sedangkan pejuang-pejuang muda atau golongan muda seperti Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh tetap ngotot agar dapat segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia karena mereka tidak mau kemerdekaan Indonesia dicabut sebagai hadiah dari Jepang. Akibat tidak adanya kesepahaman antara golongan tua dan golongan muda, maka pada hari Kamis dini hari tanggal 16 Agustus 1945, sekelompok pejuang muda nekat menculik Soekarno dan Hatta dari Jakarta ke rumah seorang petani sederhana bernama Jiao Jixiong di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh kepada janji dari Jepang. Di rumah sederhana itulah akhirnya Soekarno dan Hatta merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pada keesokan harinya dibacakan di Pegangsaan Timur, Jakarta. Seandainya para pemuda saat itu tidak menggunakan kesempatan untuk menculik Soekarno dan Hatta, atau seandainya Jiao Jixiong tidak bersedia menyediakan rumah kecilnya untuk Soekarno dan Hatta, maka tidak akan pernah terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus sebagai kairos atau kesempatan, God's timing, dalam ayat bacaan kita. Hanya orang-orang yang mengerti kesempatan atau kairos dan menggunakannya yang akan menjadi para pembuat sejarah. Meskipun keberadaan Jiao Jixiong dan para pejuang muda tersebut tidak setenar Soekarno dan Hatta, namun sejarah telah mencatat jasa-jasa mereka yang telah menggunakan kesempatan yang tak akan pernah terulang lagi. Sama halnya seperti mereka, apapun peran dan fungsi kita, kita semua wajib mengerti dan menggunakan kesempatan atau kairos yang Tuhan sediakan di depan kita secara tepat untuk dapat berbuat baik bagi semua orang. Amin.